dibuat pada tengah malam atau dini hari ketika tidak ada warga yang melihat. Warga mengaku mengabaikan gambar tersebut karena mereka tidak mengetahui makna dan tujuan gambar tersebut. Tulisan-tulisan ISIS di ruang publik Solo kini sudah dihapus warga. Kita juga tidak tahu, masyarakat sini malah kebanyakan tidak tahu gitu, tentang paham-paham itu kan tidak tahu, simbol-simbol apa itu juga kita ya, tidak tahu gitu. Tapi intinya bagi kita adalah bersih-bersih gitu, karena ini taman, termasuk taman kota. Calon menteri, kita akan terima tamu kita. Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf memerintahkan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Timur agar mewaspadai masuknya paham negara Islam Irak dan Syam atau ISIS di wilayahnya masing-masing. Maka tetap sekarang ini kita mewaspadai, kita sedang mencermati, kita mengikuti perkembangan, dan terus terang kita menerima banyak laporan dari berbagai sumber yang intinya berharap kepada pemerintah dan segenap masyarakat untuk sama-sama mengambil langkah-langkah yang konkret agar tidak ada satupun perkumpulan-perkumpulan yang bertentangan dengan NKRI. Gus Ibul menyebutkan pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan pertemuan dengan beberapa ulama mengkaji paham ISIS. Tim TV One mengabarkan. Ya, berbicara mengenai ISIS, ini juga terkait dengan video yang selama kurang lebih 1 minggu ini sudah cukup beredar luas begitu, dan akhirnya cukup meresahkan bagi warga, bahkan sejumlah pejabat negara dan juga tokoh-tokoh masyarakat jelas-jelas begitu ya menyatakan bahwa ISIS dilarang di Indonesia, dan Presiden SBY juga menyatakan untuk segera, terutama kepada Kominfo begitu ya, untuk segera menghapus. Dari kemarin memang sudah ada perintah seperti itu, Pak Tifatul ya. Pak Tifatul sudah bersama saya, tentunya akan bisa menjelaskan kenapa kemudian ini proses penghapusannya begitu ya memakan waktu cukup lama, Pak Tif ya. Ini kan hari ini dikatakan sudah kurang lebih 7, Pak Tif, yang sudah 7 URL plus 20 flags ya. Sudah berhasil dihapus begitu di remove ya. Di remove ya. Ini kan masyarakat cukup bingung juga begitu kan. Kemarin sudah banyak yang mengatakan ayolah segera cepat begitu Pak ya, karena ini cukup meresahkan. Lalu kemudian kenapa baru sekarang bisa berhasil di remove? Ya, jadi ini Mbak Feni ya, perlu dipahami juga bahwa memblok ya atau meremove satu situs dengan bagian daripada situs itu berbeda. Kalau kita disuruh katakanlah memblok situs YouTube, youtube.com kita blok, padam semuanya, mati semuanya YouTube. Mati semuanya, apapun ribut kontennya lagi. begitu ya. Ribut lagi. Nah jadi sementara ini yang dimaksud Pak ya? Ya, sementara permintaannya adalah beberapa kan. Nah, beberapa artinya kan sub dari itu, URL-nya yang kita minta. Nah, ini harus melalui satu prosedur di mana kita harus merequest kepada pengelola YouTube yang berada di bawah manajemen Google. Nah, kita selama ini, sepanjang ini sudah ada kerjasama yang baik dengan mereka. Maka kita kirimlah surat sejak siang kemarin. Sejak kemarin? Ya, baru kemarin? jadi setelah kita mendapatkan kesimpulan arahan dari Presiden dan juga dari Bapak Menko Polhukam, langsung kita kirim surat ya. Saya langsung menginstruksikan dikirim, dan tentu mereka pelajari juga ya di sananya. Nggak langsung ini ada laporan langsung mereka kan ada di pusat administrator di luar negeri itu kan. Tetapi gini Pak Tif, ini kan sejak Kamis kalau tidak salah diuploadnya. Kenapa baru kemarin begitu akhirnya dilaporkan untuk bisa dihapus? Jadi begini, Kamis ini kan kita menjelang Lebaran ya. Artinya fokus daripada kementerian waktu itu, masuk saya sendiri, saya piket, saya belum kemana-mana 2 pekan ini. Saya piket adalah terhadap jaringan dan pelayanan telekomunikasi. Alhamdulillah H-7, H+7 ini tidak ada yang shutdown. Nah, memang kita dikagetkan oleh hal ini sehingga pada hari Lebaran sendiri saya kebanjiran juga mention ya terkait hal ini sosial media. Nah, ini petugas-petugas ini kan masih
ada yang mudik, dan itu kan hari libur ya. Tidak bisa Pak ya dikeluarkan mungkin perintah khusus begitu untuk segera, karena ini darurat begitu kan? Tidak bisa. Kalau menurut saya tidak ada yang darurat dalam bab ini. Kita melakukan ini sudah banyak ya, banyak hal, dan juga tidak ada. Artinya kalaupun ini kita harus sepakat dulu bersama ya. Ini mengenai kontennya begitu ya? Paling tidak dasar hukumnya harus kita dapatkan dulu. Kita kan nggak mungkin. Dalam pilpres kemarin juga ada misalnya yang minta, Pak itu diblokir Pak. Ya, ternyata dia pendukung salah satu pendukung capres. Yang ini juga begitu. Nah kita harus lihat. Tapi Anda melihat apa kontennya isinya. Bagaimana Pak Tiff? Ini kan kontennya seperti apa ya, menghasut begitu kan? Atau seperti mengajak untuk melawan hukum begitu? Nah, kalau kita lihat juga mereka tidak menghasut, tidak menebar kebencian. Tapi memang gerakan itu sendiri itu banyak ditentang oleh negara-negara Islam sendiri. Ajakan untuk berjihad ke sana kan sebetulnya. Itu juga harus clear gitu loh maksud saya. Artinya Anda juga menunggu itu dari kemarin ya, mengenai Nah, jadi ini. hal ini sudah kita bincangkan dengan Menteri Agama, dengan Menko Polhukam. Akhirnya kemarin kan rapat tuh. Dari rapat itulah disimpulkan ada Pak Kabin, ada Pak Kepala BNPT, ada Pak Menteri Agama, ada juga dari Menko Polhukam. Nah, di situ disimpulkan bahwa ini pengaruhnya, ada juga Pak Kapolri, bahwa ini berbahaya untuk kesatuan NKRI. Oleh sebab itu disepakati ini harus ada beberapa sebetulnya keputusannya. Apa saja itu Pak? Yang pertama adalah bahwa gerakan ISIS ini terlarang di Indonesia. Yeah. Yang kedua adalah karena ini mereka keluar ya, itu sendiri melanggar hukum, kita berbaiat kepada negara lain. Yang kedua adalah keputusannya itu bahwa Menteri Agama akan mengundang tokoh-tokoh agama, memberikan penjelasan lah. Karena ini kan masalah paham ini mindset ya. Dan yang ketiga diantaranya adalah bahwa membatasi promosi daripada ISIS ini. Salah satunya juga adalah melalui pemblokiran. Sejak saat itu saya langsung menghubungi staff ya, karena ini hari pertama kerja kemarin. Staff untuk melakukan satu request kepada YouTube yang dikelola oleh Google. Kemarin ya requestnya? Langsung kemarin siang. Nah, tentu mereka perlu proses, ya bikin surat, kirim ke sana, terus mereka periksa, dan alhamdulillah hari ini dengan 7 URL dengan artinya 7 video. Yang source aslinya, ini berasal dari yang 7 ini, dengan 20 cloningan flagsnya, itu sudah di-remove. Ya. Barangkali ini akan muncul lagi, artinya ada orang yang memuat lagi, tapi kita akan pantau terus. Pak Tiff, kita dari kantor begitu ya, di Pulau Gadung, kita juga ingin mengecek nih, apakah benar-benar sudah memang tidak bisa dibuka begitu ya, kita akan coba melihat ini. Ya, nampaknya ini yang baru saja kita coba dibuka, masih bisa dibuka nih Pak Tiff. Bagaimana nih? Bisa saja terjadi seperti ini. Jadi begini Mbak, 7 source aslinya ini sudah kita remove ya. Kalau ada lagi yang mencoba mengupload lagi, ya kita data lagi, besok kita request lagi. Ini bagaimana? Ini yang akan didaftarkan lagi? Nggak bisa sekali jadi. Tadi siang juga di depan staff saya buka juga, ini masih bisa. Lalu misalnya, bagaimana itu nanti? Di request lagi. Karena ini gini Mbak, ini kan juga disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi, kemudian diupload lagi berita itu ke YouTube. Nah ini tentu secara bertahap ya, karena ini nggak bisa sekali jadi, tapi kita akan pantau terus ke depan. Kalau begitu bagaimana kesepakatannya dengan YouTube Pak, dengan berbagai banyak yang masih bisa mengcopy begitu kan? Mungkin kemarin Mbak, juga YouTube itu ada jutaan, puluhan juta di situ filmnya. Tentu kita bukan Indonesia saja yang di situ menempatkan, artinya kita tentu bekerjasama dengan mereka. Saya pikir kita menghargai juga ya, karena ini kan satu provider di luar negeri, sosial media ya. Mereka mau kerjasama ini, kalau menurut saya sangat appreciate ya. Mau menutup bagian-bagian ya. Sebab kalau kita tutup youtube.com nanti tentu akan ribut lagi gitu Mbak. Pak Tiff, nanti saya juga ingin minta penjelasan Anda juga mengenai bagaimana pengawasan di dalam sendiri di Menkominfo begitu kan. Kemudian ada juga yang mungkin khawatir karena kemarin terlalu lama begitu kan. Kemudian sebetulnya kalau menurut saya gini Mbak, nggak terlalu lama juga ya. Dalam satu hari sudah bisa diblokir, di-remove 7 source itu, saya pikir tidak terlalu lama. Karena kita memang ada prosedur ya. Kecuali kita memblok
websitenya, situsnya, itu bisa cepat kita langsung umumkan kepada operator. Akan tapi kalau sifatnya bagian daripada situs, itu memang kita harus request ke mereka, itu ke luar negeri, ke Amerika. Pak, yang dikatakan memang... Karena itu bukan punya kita gitu loh, Mas saya. Ya, ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya situs kontennya lain seperti pornografi kok cepat begitu, Pak? Ini Karena kok itu lama situs, sekali. Mbak. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Karena itu situs. Pornografi itu kan ada namanya detik.com, ini.com. Kita list aja itu langsung jadi. Langsung Tapi bisa. kalau youtube.com kita tutup ya mati itu. Mati semua, apapun Mati semua. kontennya begitu ya. Sedangkan kita ingin bagian daripada YouTube itu yang ingin kita remove satu persatu kan. Memang harus ada request. Kemarin sempat ada beredar juga mengenai Kominfo masih menunggu adanya pengaduan begitu kan yang belum ada juga. Itu bagaimana Secara mengenai hal umum itu? semua jadi gini Mbak, ada 3 miliar situs di dunia ini kurang lebih ya. Jadi cara kita itu memblokir itu enggak di SMS orang, di Twitter orang langsung ditutup kan enggak. Ada aduan konten negatif, nama emailnya adalah aduan konten @mail.go.id. Silahkan laporkan ke sana. Itu ada timnya, namanya tim Trust Positif, sudah dibentuk 3 tahun yang lalu. Ya, semenjak undang-undang pornografi, undang-undang kekerasan itu diterapkan. Nah, jadi lapor ke sana, mereka tim akan mengevaluasi betul apa enggak. Jadi ini laporan masyarakat ini penting. Di samping mereka juga melihat-lihat ya mana yang mengandung konten-konten terlarang. Karena kita punya hukum kan, kalau kita nggak blok juga ya kita disomasi juga. Mungkin tidak Pak Atif kalau misalnya diblokir dulu begitu, kemudian nanti baru diajukan untuk dihapus atau bagaimana dari kita dari dalam, mana kita tahu memblokir bisa, itu? Ya? Tidak bisa itu ya? Tidak Dari mana memungkinkan. kita tahu bahwa kita akan memblokir sesuatu itu dari mana maksudnya? Kan tim itu bukan ngeliatin situs mana ini yang porno, kan nggak begitu kan? Oke. Jadi ya masyarakat, karena ini kepentingan kita bersama, masyarakat juga harus ikut serta ya, melaporkan Pak ini ada. Tapi ada juga yang request dari beberapa lembaga di negeri ini seperti misalnya OJK, mereka merequest untuk memblokir situs-situs yang terkait dengan misalnya ada lembaga forex ya, perdagangan saham dan sebagainya luar negeri yang penipuan. Nah, blacklist itu disampaikan ke kita, ya kita blokir. Ada permintaan misalnya dari LPO Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan. Ini yang terlarang itu kita blokir juga. Ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari BIN. Ada juga dari BNPT dan sebagainya. Sebetulnya yang ingin kita diskusikan dengan Kumham itu adalah tentang ini secara hukum kita harus punya dasar melakukan penutupan itu. Baik, itu upaya yang sudah dilakukan Kominfo. Gitu. Selain Kominfo juga ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri ini Pak ya, terkait dengan untuk untuk menangkal penyebaran ideologi dari ISIS ini. Kita lihat berikut ini. Diduga bergabungnya sejumlah warga negara Indonesia dalam kelompok Islamic State of Iraq and Sham atau ISIS membuat pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah-langkah strategis. Bahkan Kementerian Luar Negeri langsung melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap orang-orang yang dicurigai kelompok ISIS. Selain itu, Kemenlu juga akan bekerja sama dengan instansi lainnya dan negara sahabat untuk mencegah berkembangnya paham ini. Bagaimana pemerintah, termasuk di sini tentunya Kementerian Luar Negeri, bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah warga negara kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang jelas melanggar hukum di tanah air kita maupun di negara di mana mereka berkunjung melalui kegiatan mereka dalam mendukung yang dinamakan ISIS ini. Tapi intinya adalah kita akan bekerja sama dengan negara-negara terkait, kedutaan-kedutaan besar negara terkait, bagaimana kita bisa mencegah orang-orang seperti ini bepergian ke luar negeri. Sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa organisasi ISIS adalah organisasi terlarang. Hal ini dikarenakan ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Dari Jakarta, Denny Swastika, Yaakob Rebong, TV One mengabarkan.
Aspira, memberi kenyamanan berkendara. Jernih, memahami kebutuhan Anda.